Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, maka kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar materi hari ini itu bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, materi hari ini yaitu tentang instalasi Linux Debian. Saat membuat materi ini, saya menggunakan VirtualBox untuk menginstal Debian 9.4 karena jika menggunakan real server, tentunya saya tidak dapat mengambil tangkapan layar. Oke, pertama ini kita nyalakan dulu ya VirtualBox. Buat dan jalankan VM Debian sehingga tampil seperti gambar ini. Ada beberapa pilihan di sana. Nah, di sana saya akan menggunakan instalasi Modtext. Maka saya ambil pilihan kedua yaitu install. Kemudian kita tekan enter. Enter, nah muncul seperti ini. Cari bahasa Indonesia, kita pilih bahasa Indonesia. Kemudian kita pilih ya. Nah, setelah pilih ya, kemudian pilih lagi ini. Di mana lokasi kita berada? Kita karena berada di negara Indonesia, maka kita pilih Indonesia. Kemudian selanjutnya kita pilih keyboard layarnya. Di sini keyboard layarnya kita pilih Inggris Amerika karena memang keyboard kita itu sesuai dengan keyboard layar Inggris Amerika. Kalau kita tinggal di Arab, kita pilih Arab. Kemudian kalau keyboardnya itu Cina, kita pilih Cina. Kita pilih di sini Inggris Amerika ya. Nah, selanjutnya kita tekan enter. Setelah kita tekan enter, maka akan muncul seperti ini. Itu kita pilih yang ini, jangan mengatur saat ini. Kemudian tekan enter kembali. Nah, kemudian di sini atur nama hostnya. Nama host adalah nama komputer. Ini bebas sesuka hati kalian. Dalam hal ini saya menggunakan Debian server namanya ya, nama hostnya sebagai hostname-nya. Kemudian tekan enter. Setelah kita tekan enter, kemudian disuruh masukkan kata sandinya. Kata sandi sebenarnya sudah cukup jelas penjelasan dia di gambar ini ya. Sini suruh akun super user root boleh tidak diberi kata sandi password sebagai gantinya. Sebuah akun pengguna akan dibuat dan diberi wewenang untuk menjadi root dengan perintah sudo. Namun kebetulan saya memilih untuk memasukkan kata sandi. Setelah dimasukkan kata sandi, kemudian kita tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter, masukkan lagi kata sandinya. Kita enter lagi. Nah, di sini kita masukkan nama lengkap kalian ya, masukkan nama lengkap kalian. Saya buat sini Samsul Ma'arif. Jika kalian ingin menggunakan nama itu ya, kalau mau nama kalian ya terserah nama kalian, bebas ya. Kemudian tekan enter. Di sini nama akun biasanya otomatis menggunakan nama depan ya. Selanjutnya enter aja, lanjutkan
enter. Kita enter, kemudian di sini ketikkan kata sandi akun pengguna tersebut. Kata sandi bersifat wajib, ini digunakan untuk masuk ke sistem. Ya. Kemudian lanjutkan, enter. Nah, di sini pilih zona waktunya. Karena kita berada di Pulau Sumatera, kita pilih WIB, waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya enter, bisa juga. Setelah kita enter, pilih di sini manual. Kemudian kita pilih manual, enter lagi. Sini kita pilih partisi harddisknya ya. Ini masih kosong. Jika pada harddisk kalian banyak partisi, pastikan data pada partisi harddisk tersebut sudah di backup alias sudah dicadangkan ya. Hapus semua partisi yang ada. Cara menghapusnya, arahkan pilihan pada harddisk yang partisinya akan dihapus, kemudian tekan enter. Lalu pilih yes untuk menghapusnya. Jika kalian tidak cukup yakin, silakan pilih tombol kembali dan batalkan instalasi. Nah, setelah partisinya sudah kosong seperti gambar ini yang nomor 15 ini ya, lanjutkan ke proses selanjutnya. Pilih pada ruang kosong lalu enter. Ruang kosong pilih lalu enter. Nah, kemudian sini kita buat partisi baru ya. Kemudian enter. Nah, di sini kita pilih karena ini minta 10 GB, maka kita buat dulu partisinya ya. Setelah itu lanjutkan, enter lagi. Nah, ke sini kita pilih primer, enter. Kemudian kita pilih awal, enter. Nah, di sini selesai menyusun partisi. Jika berhasil akan gambar, kalau berhasil tadi ya buat partisinya muncul di gambar ini. Selesai menyusun partisi. Pastikan titik kait adalah slash sistem berkas. Yang saat ini saya gunakan adalah sistem berkas berjurnal Exit 4. Pilihan selesai menyusun partisi lalu tekan enter ya. Kemudian setelah kita tekan enter, pilih yang ini berwarna merah ini, kemudian pada ruang kosong enter, buat partisi kembali, enter. Kemudian di sini yang diminta pada soal adalah partisi swap 2 RAM, sedangkan RAM yang digunakan pada VirtualBox 1 GB. Jadi saya buat partisi baru berukuran 2 GB. Kemudian tekan enter, lanjutkan enter ya. Kemudian pilih logical, enter kembali. Kemudian pilih awal, enter kembali. Nah, di sini gunakan sebagai ya. Kemudian tekan enter. Kemudian pilih ruang swipe, tarik ke bawah nanti itu ya. Baru ada nanti ruang swipe. Itu kita pilih, kemudian enter. Kita pilih selesai menyusun partisi, kemudian enter kembali. Kita pilih ruang kosong, enter kembali. Buat partisi baru lagi ya. Buat partisi baru, kemudian enter kembali. Nah, karena yang diminta adalah membuat partisi slash home dan slash var, buat dulu partisi untuk slash var-nya agar lebih mudah memasukkan, masukkan angka 30%, kemudian tekan enter. Pilih logical, enter kembali. Pilih awal, enter kembali. Kemudian nih slash home, enter kembali. Nah, sampai di sini slash var untuk mengganti slash home, partisi untuk slash home dibuat di belakang. Kemudian kita tekan enter. Kemudian pilih selesai menyusun partisi. Enter kembali.
Nah, sampai sini klik ruang kosong, enter kembali, buat partisi lagi, enter. Nah, di sini ukuran partisi jangan diubah ya, karena berapapun sisanya akan digunakan seluruhnya sebagai partisi untuk slash home, kecuali jika kalian membuat partisi lagi selain untuk yang sudah disebutkan di sini. Langsung tekan enter di keyboard untuk melanjutkan tahap berikutnya. Kita tekan enter ya. Nah, pilih logikal, enter kembali. Pilih selesai menyusun partisi. Setelah tampak seperti gambar ini ya, di atas titik kait, slash home, pilih selesai ya, menyusun partisi ya, benar. Enter. Kemudian di sini pada langkah ini ditampilkan hasil pembuatan partisi yang dibuat tadi seperti pada gambar tersebut. Terdapat sistem berkas, ukuran titik kait dan lain-lain ya. Nah, di sini pilih itu ya, selesai mempartisi itu. Dan kita tekan enter. Kemudian sampai tahap ini, sebelumnya pilih harddisk yang dipilih harddisk Anda masih tetap utuh, belum diapa-apakan. Jadi, jika Anda membatalkan proses instalasi, pada tahap ini harddisk Anda masih utuh ya. Pada pernyataan tulis perbuatan yang terjadi pada harddisk, pilih ya, kemudian enter ya. Setelah itu di sini muncul tampilan ini, kita pilih tidak, enter. Kita pilih tidak lagi, enter. Dan pilih tidak lagi, ya, enter. Kemudian sampai di sini kita karena akan menginstal Debian sebagai server, hanya beberapa paket yang akan diinstal. Gunakan tombol space ya untuk mengaktifkan dan nonaktifkan pilihan yang ada di paket install. Nah, kita pilih itu ya, lanjutkan. Kemudian ini diaktifkan, print server juga diaktifkan. Kemudian dua itu yang diaktifkan ya. Kemudian pilih ya. Setelah itu enter kembali. Kemudian kita pilih perangkat harddisk untuk diinstal bootloader. Pada hal ini harddisk satu-satunya adalah /dev/sda. Jika ada harddisk lain, pastikan pilih yang benar, yaitu harddisk yang dikaitkan dengan slash tadi. Pilih /dev/sda dalam hal ini, lalu tekan enter ya. Kemudian lanjutkan. Nah, setelah itu, setelah dilanjutkan, maka tampil seperti ini untuk masuk ke Debian. Kemudian ini adalah tampilan login, ibarat pintu masuk ke rumah yang baru dibuat. Masukkan nama pengguna dan masukkan kata sandi sistem. Jika nama pengguna dan kata sandi yang diketikkan benar, maka akan masuk ke sistem yang ditandai dengan nama pengguna, nama host. Dalam ini nama pengguna saya Samsul dan nama hostnya Debian server ya. Oke, sudah selesai materi hari ini. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.